Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Geografis akan mempresentasikan tugas UAS mengenai Sistem Informasi Geografis tentang pemetaan KKN di Pulau Madura pada semester ganjil 2022. Saya Almarus Salsabila Suryanto, NIM 1904411000081. Saya Hozainul Asror, NIM 19004411000009. Saya Muhammad Dimas Aryo Muhajir, NIM 1904411000159. Saya Muhammad Yakub Widianto, NIM 190441111000078. Di sini kami membuat webgis mengenai pemetaan desa KKN pada kampus Universitas Brawijaya Madura di semester ganjil 2022 ini. Data tersebut kami peroleh dari data potensi desa yang dimiliki oleh LPPM UTM. Kami membuat webgis ini untuk memudahkan visualisasi persebaran KKN pada semester ganjil 2022 ini. Untuk selanjutnya mengenai database akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang pertama-tama di sini itu awalnya kita terlanjur memakai database MySQL untuk project kali ini. Namun ada perubahan di tengah pengerjaan, yaitu kita memerlukan data SHP dari wilayah di Madura. Oleh karena itu, sekarang kita mempunyai dua database, yaitu yang pertama kita punya yang dari Postgre untuk menampung data administrasi atau batas wilayah dari desa-desa yang ada di Pulau Madura. Terus yang di sini yang di MySQL itu menampung data kelompok KKN dan tabel desa ini kayak peletakan dari kelompok tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai script dari Leaflet. Baik, Leaflet di sini adalah merupakan library dari JavaScript yang bersifat open source, di mana digunakan untuk memasukkan map ke dalam website kita nanti. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk memasukkan leaflet ke dalam project kita itu ada dua cara, di mana yang satu kita import secara manual, kemudian selanjutnya yaitu dengan menggunakan CDN. Dalam kesempatan ini untuk yang kita gunakan di sini adalah menggunakan CDN untuk menambahkan leaflet ke project kita. Seperti yang kita lihat di tutorialnya, kita harus menambahkan CSS dan file CSS-nya dan JavaScript dari leaflet itu ke dalam script kita. Mana kita lihat di baris 23 dan juga 24 tersebut. Kemudian contohnya untuk membuat objek seperti baris 30. Dimana kita untuk baris untuk menentukan dimana itu ada center, itu digunakan untuk menentukan titik koordinatnya di mana di Pulau Madura ini. Kemudian untuk selanjutnya itu zoom, mana untuk kita muncul pertama kali webnya itu gimana ukuran webnya. Untuk selanjutnya itu ada layer, dimana di sini ada untuk model dari model dari map pertama kali muncul. Kita bisa lihat modelnya ada berapa. Baik, nah ini ada 4 model
Ini ada the fort, kemudian satelit, kemudian street, dan juga dark. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya di sini kan ada layer control. Nah, ada beberapa layer yang bisa digunakan untuk memfilter, yaitu ada dua kelompok, ada dua kategori, yaitu kelompok dan admin. Nah, untuk yang kelompok ini adalah untuk memfilter data-data yang berasal dari MySQL, sedangkan yang admin ini untuk memfilter data-data yang dari Postgre atau posisnya gitu. Jika misal kita menghapus centangnya, maka data yang kelompok yang ada di Bangkalan akan tidak ditampilkan. Terus kalau semisal di admin Bangkalan ini, maka batas desa di Bangkalan akan tidak ditampilkan. Nah, begitu ada caranya, yaitu yang pertama-tama kita memerlukan koneksi dari kedua database-nya dan memerlukan relasi untuk join-nya. Yang pertama-tama itu untuk menampilkan dari data semisal kayak yang tadi ya, kayak kelompok yang hanya ada di Bangkalan, maka kita memerlukan eh, join data. Nah, ini join datanya itu ada di sini. Mana ya? Bentar. Di bagian model, kemudian model desa. Nah, di sini ada join data. Yang pertama ada join semuanya dari tabel desa dan kelompok KKN. Di join inner join seperti biasa, disamakan ID kelompoknya. Nah, ID kelompoknya ini sebagai foreign key seperti yang ada di MySQL ini, ada ERD-nya. Coba dicek designer. Nah, ini ada satu relasi yang menghubungkan ID kelompok, yang menghubungkan dua tabel dengan ID kelompok dan memiliki tipe relasi cascade. Kemudian di sini ada join lagi, yaitu join Bangkalan, join Sabang, join Pamekasan, dan join Sumeneb. Itu sama seperti tadi, cuman ditambah satu syarat lagi menggunakan operator N, yaitu ditentukan dari data kabupatennya. Jika semisal Bangkalan, maka akan ditampilkan Bangkalan aja begitu. Untuk yang di PostGIS atau di Postgre, jadi kan data yang di Postgre ini sebenarnya berupa SHP awalnya. Nah, karena kemarin kita tidak menemukan cara bagaimana menampilkan data SHP secara direct atau secara langsung menuju ke leaflet, maka kita perlu mengenerate file GeoJSON dari SHP yang ada. Nah, di sini kan masih berupa SHP seperti biasa, maka kita perlu mengenerate sebagai JSON atau mengkonvertnya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan satu kelas. Pertama, membuat sambungan ke database-nya tadi. Kemudian di sini untuk mengenerate tadi kelasnya. Nah, kelas ini akan otomatis dipanggil seketika pengguna membuka halaman front end utama ini user. Jadi nanti akan di-generate secara terus-menerus kayak di override gitu. Semisal di sini ada perubahan, maka akan berubah juga di tampilan leafletnya karena terbaru datanya. Terus kemudian ini contoh hasil generatornya berupa GeoJSON. Nanti tinggal ditambahkan di bagian leafletnya seperti di sini kita menambahkan datanya satu persatu ke dalam layer yang sudah disiapkan. Langsung saja, tidak perlu lama-lama, mungkin saatnya demo programnya. Oke,
Oke, berikut merupakan suatu demo program yang sudah kami buat. Baik, ini merupakan tampilan front end, tampilan user awal. Bisa kita lihat bahwa terdapat pemetaan dan ini merupakan dari file SHP yang berisikan 4 kabupaten: Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, dan bisa kita lihat bahwa di sini terdapat batas desa. Misal kita klik di sini, maka terdapat desa yang terdapat di sini ada, misal ada Desa Bunilap, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Kemudian di sini di Sampang. Kemudian ini merupakan daerah Pamekasan dan ini merupakan daerah Sumeneb yang berasal dari file SHP batas kabupaten yang sudah dibuat tadi. Kemudian ini terdapat market di sini. Di sini merupakan database yang sudah kita inputkan di data admin. Misal kita klik, maka terdapat nama desa, kecamatan, nomor kelompok, nama ketua, NIM, dan juga email ketua yang sudah diinputkan. Baik, kita menuju ke tampilan adminnya. Oke, ini merupakan tampilan dari admin. Di sini terdapat pemetaan. Selamat datang di website pemetaan KKN UTM 2002. Terdapat 2 sub di sini, ada kelompok dan juga desa. Di sini kita akan membahas yang kelompok terlebih dahulu. Oke, ini merupakan tabel dari kelompok yang sudah diinputkan. Data ini berasal dari data PDF yang di-share oleh Universitas Trunojoyo Madura. Baik, langsung saja. Fitur-fitur yang terdapat di sini yaitu ada tambah, kemudian ada aksi, edit, dan kemudian hapus. Baik, yang pertama kita coba create dulu, kita tambahkan data baru di database. Ya, misal ini kita masukkan data dari kelompok 49. Ya, kita masukkan nomor kelompok 49, nama ketuanya Muhammad Fikri Masyuri, kemudian NIM dan email. NIM-nya dan kemudian email terakhir. Ya. Dan di sini kita klik di button simpan, maka data yang diinputkan tadi berhasil ditambahkan. Ya, ini kelompok 49 Muhammad Fikri Masyuri. Kemudian kita coba fitur berikutnya yaitu edit. Bisa kita klik di menu edit. Misal kita terdapat perubahan di nama ketua, misalnya kita ganti namanya menjadi Muhammad Zain. Oke, kita simpan perubahan tersebut, maka data berhasil diperbarui. Kita bisa lihat terdapat sini. Kemudian untuk fitur terakhir yaitu hapus atau delete. Kita hapus data terakhir tadi yang sudah kita inputkan. Baik, kita hapus, maka terdapat perintah yakin hapus kelompok. Kita klik OK, maka data berhasil dihapus. Oke, untuk selanjutnya di desa akan dijelaskan oleh
teman saya. Baik, selanjutnya setelah penjelasan dari laman kelompok, kita beralih ke penjelasan dari laman desa. Nah, di laman desa ini ada beberapa kolom, ada nomor, nama desa, kecamatan, nomor kelompok, kabupaten, warna, dan aksi. Terdapat 2 aksi, yaitu edit dan juga hapus. Selain itu, di sini juga terdapat kolom untuk pencarian. Nah, coba kita cari yang dari Kabupaten Sampang aja. Nah, akan muncul data-data dari Kabupaten Sampang. Kita post dulu, kemudian kita coba untuk tambahkan lokasi baru untuk KKN. Desanya Tanjungan, kelompok 29, kabupaten karena berada di Bangkalan, jadi saya pilih Bangkalan. Kemudian kecamatannya Kamal, pilih warnanya. Oke, jika kita sudah melengkapi data-datanya, kemudian oke, ini karena Tanjungan sudah ada, jadi saya coba desa lain, mungkin Pendabah bisa. Pendabah dulu. Pendabah kelompok 36. Nah, di sini terdapat beberapa penanda, ada polyline, ada polygon, kemudian ada rectangle, ada circle, dan ada marker yang akan kita gunakan. Oke, karena kita sudah menemukan desa Pendabah, jadi langsung saja kita tandai. Kita klik sekali, tambahkan di sini, seperti ini. Kemudian jika dirasa lokasinya sudah benar, oke, jika dirasa lokasinya sudah benar, maka kita scroll ke bawah. Nah, koordinat tadi akan di convert ke GeoJSON. Kalau sudah semuanya sudah terisi juga kolom GeoJSON-nya, kita lanjut untuk simpan. Oke, kita cek apakah datanya sudah masuk atau belum. Nah, di terakhir sini ada nomor 16, ada desa Pendabah, dan ada notis juga data berhasil ditambahkan. Nah, setelah kita berhasil menambahkan data, kita coba untuk edit. Nah, ketika mau mengedit, pastikan untuk tetap memilih kelompok, isi form yang tadi. Nah, selanjutnya kita hapus dulu markernya, clear all. Nah, ini sudah terhapus, kemudian kita coba tandai lagi gitu ya, di sekitar sini. Oke, nanti penanda ini akan ke-replace dengan penanda yang baru. Kemudian juga jika sudah ada koordinatnya di GeoJSON, kita klik simpan kembali. Nah, nanti akan otomatis terupdate di tampilan bawah sini. Nah, sudah terupdate. Penandanya ada di atas, yang semula di samping. Kemudian jika sudah selesai untuk menentukan data, di sini ada desa-desa yang sudah ditandai. Nah, terdapat beberapa tampilan juga yang bisa digunakan. Ini adalah tampilan dari default. Kemudian kita bisa coba yang satelit. Nah, seperti ini. Kita coba yang street. Nah, ini tampilannya. Kemudian ada yang terakhir adalah dark. Oke, karena saya suka menggunakan tampilan default, jadi saya kembalikan lagi ke default. Setelah itu ada beberapa pilihan yang ingin ditampilkan, ada kelompok dan juga admin. Nah, jika kita mengklik ingin menampilkan kelompok Pamekasan dan Sumeneb saja, maka yang Bangkalan dan Sampang akan otomatis tidak ditampilkan. Jadinya seperti ini. Kemudian jika kita ingin hanya menampilkan admin dari Bangkalan, maka kita hilangin centangnya dari kabupaten lain, dan dia hanya akan menampilkan admin dari Bangkalan. Kita tambah untuk kelompok Bangkalan. Nah, jadinya ini hanya menampilkan kelompok dan admin di Bangkalan.
Jadi untuk data admin ini diambil dari POSDIS, untuk data kelompok diambil dari SQL. Oke, untuk selanjutnya tadi setelah kita di halaman admin untuk menginputkan data, sekarang kita masuk ke halaman user, di mana untuk halaman user sendiri sini cuma berisi visualisasi hasil dari data yang diinputkan tadi, di mana ini tadi hasilnya yaitu ada persebaran kelompok di Pulau Madura, di mana ada beberapa titik di antaranya di Bangkalan, ada di beberapa pulau, beberapa kabupaten. Kemudian untuk titik tersebut di sini, untuk data dari titik tersebut ini adalah yang telah dimasukkan ke dalam MySQL. Kemudian untuk yang data desa-desa yang kelihatan di sini, ini adalah Postgre. Ada Tanjung, ada Karang, Gunung, kemudian ada Kokop. Kemudian di halaman user ini juga ada fitur filterisasi. Kita bisa lihat untuk persebaran kelompok di Bangkalan saja, kemudian ada kita lihat di Bangkalan saja, kemudian ada di Sampang, kemudian ada di Pamekasan dan juga Sumeneb. Kita coba lihat di Bangkalan saja. Jadi untuk persebaran kelompok di Bangkalan ini wilayahnya. Nah, ini untuk persebaran kelompok di Bangkalan. Kemudian untuk di wilayah Sampang ini, kemudian untuk di wilayah Pamekasan ini, dan juga untuk di wilayah Sumeneb nih. Mungkin itu saja untuk di tampilan halaman user ini. Baik, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya WebGIS ini, yaitu untuk memudahkan persebaran kelompok KKN UTM 2022 di tiap-tiap kabupaten, kecamatan, maupun desa di Pulau Madura. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.